Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Ini berita beberapa hari yang lalu ya tentang Menteri Pariwisata yang memberikan pernyataan terhadap kebijakan Kang Deddy yang membongkar tempat wisata Hibis Fantasi ya. Katanya begini ya, kita lihat apa yang dia utarakan. Dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan memanfaatkan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf No. Nah, menurut pikiran saya, pernyataan dia itu menunjukkan bahwa dia bersikap berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, di mana ya dia pikirannya tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy, yang mana sepertinya dia lebih pro terhadap investor ya, terhadap investor yang membangun tempat rekreasi Hibis Fantasi itu. Menurut saya tindakan Kang Deddy tegas benar-benar ya benar lah, benar-benar tepat. Soalnya naon ya, tempat wisata semacam Hibis Fantasi itu tidak bisa disebut tempat wisata, tetapi tempat hiburan rekreasi keluarga. Nah, tempat-tempat yang seperti Nukieu bukannya menguntungkan buat masyarakat, tetapi malah membuat masyarakat menjadi boros dan masyarakat dihipnotis dengan fantasi-fantasi yang menyesatkan lah. Karena apa? Ya semacam ayah rumah hantu, terus ya tek-tek banget. Bangunan-bangunannya juga nggak jelas bangunan dari mana. Yang lebih ya mendidikan bangunan-bangunan rumah tradisi Indonesia ya, rumah adat gitu, semacam rumah adat manalah Minang, Toraja, Sunda, Jawa, Bali, dan lain-lain lah. Nah, disinilah saya setuju pisan Kang Deddy memberikan kebijakan pembongkaran tempat wisata semacam ini. Karena ya yang jelas itu yang pertama merusak alam semesta, merusak ekosistem yang ada di Puncak Bogor. Dan bayangkan kalau tempat ini beroperasi ya, yang terjadi teh naon coba, kita nu parkir di dinya lobanya di luar, nu daragang nu ilegal loba eta teh. Wah, nu nyieun warung, nu nyieun ieu kunaon teh, ku tenda-tenda anu teu pararugu barutut jadi kumuh nantinya itu. Terus nantinya itu bermunculannya rumah-rumah ya untuk penginapan dan lain-lain. Akhirnya ya menjadi wilayah yang kumuh dan tidak tertata. Ujung-ujungnya kan merusak alam. Jadi kayak hiji pemborosan untuk masyarakat. Karena nanti kalau masyarakat masuk ke sana, terutama keluarga-keluarga bawa anaknya ya, ingin ini, ingin itu, beli tiket ini, beli tiket itu, terus hayang dahar ieu, hayang dahar eta cenanya. Nah, akhirnya ya karena bisa tempat rekreasi semacam ini menjadi tempat buruan para masyarakat, karena dipikir ini hiburan gitu, padahal ini nggak mendidik sama sekali. Kayaknya saya heran anu ngijinan eta dibangunnya tempat wisata itu cilepeung pisan menurut saya, itu tidak ngerti tentang lingkungan, tentang alam semesta. Juga investornya ya belegung karena apa? Mikirnya itu duit ya. Menimbun kekayaan gitu ya. Inginnya itu untung tanpa memikirkan bagaimana ya alam semesta itu terjaga dan lestari.
Tapi ya itulah kalau manusia udah selimuti oleh harta kekayaan gitu untuk memperkaya diri sendiri untuk 7 turunan mungkin untuk 100 turunan ya. Nah, lalu si Menteri Pariwisatanya ya mengeluarkan statement jangan ya melakukan pembongkaran sepihak karena juga katanya bisa mengganggu iklim investasi yang ada di Indonesia dalam dunia pariwisata. Aduh, menurut saya, tahu nggak, itu investasi yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat dan juga bagi negara. Karena apa? Kan konsumennya yaitu orang lokal. Kalau orang wisatawan mancanegara itu nggak akan datang ke tempat-tempat gitu. Itu wisatawan itu tempat pariwisata plastik itu. Tempat rekreasi plastik di negara-negara barat malah sekarang itu back to nature ya. Negara-negara maju itu cuma Eropa, Amerika, Australia. Dan mengemas, menata alam sehingga indah dan lestari dan dijadikan tempat wisata. Bukannya membangun tempat rekreasi plastik yang hanya menghancurkan mentalitas bangsa Indonesia. Kalau saya bisa sarankan ya, si Menteri Pariwisata ini belajar pariwisata dari Kang Deddy. Ya, kenapa? Karena Kang Deddy itu orang pariwisata. Dia itu punya jiwa seni, punya kreativitas yang tinggi. Bagaimana dia menciptakan sesuatu sehingga menarik ya, memikat orang banyak dengan basic alam, dengan basic yang kulturel juga, tradisi, seni, budaya. Bukannya malah menghancurkan ekosistem gitu. Nah itulah makanya si Menteri Pariwisata yang nampaknya amatiran ya, kurang berpengalaman di bidangnya itu, belajarlah dari Kang Deddy Mulyadi tentang pariwisata. Lihat Kang Deddy itu dari dulu, dari kecil itu punya jiwa seni yang dia kreasikan dengan bentuk misalnya ornamen-ornamen ya, kayak membuat patung, membuat lukisan, membuat ini. Dia tidak langsung yang membuatnya, tapi dialah yang punya ide-ide itu untuk memperindah suatu wilayah. Dan kalau kita mau lihat, Kang Deddy itu latar belakangnya misalnya kampung dia, asal dia Lembur Pakuan, aduh asri sekali, indah sekali. Dan Menteri Pariwisata itu harus malu lah. Dan saya pikir Menteri Pariwisata itu cocoknya orang yang mau terjun ke lapangan ya. Karena Indonesia ini yang harus dijual pariwisatanya itu wisata alam. Yaitu wisata asli, kekayaan alam dan tradisi seni budaya Indonesia, juga sejarahnya. Kita punya tempat-tempat sejarah dari zaman kerajaan-kerajaan dulu sampai zaman kolonial, dan itu bisa dijual untuk wisatawan mancanegara juga lokal. Wisata alam juga kita punya keindahan pantai-pantai yang indah, pegunungan, Gunung Merapi, vulkanik, juga hutan-hutan yang indah. Flora dan faunanya juga luar biasa kayanya. Semacam ada harimau Sumatera, ada komodo, ada gajah Sumatera, ada orang utan, dan lain-lain. Juga wisata desanya bukan main banyak. Di Jawa Barat ada Cipta Gelar, ada Kampung Naga, di Kuningan juga ada yang lainnya. Dan ini kembangkan karena inilah wisata yang natural, yang alami gitu. Begitu juga di Bali, lihat tradisi budaya Bali dengan seni budayanya. Juga di Flores, di Papua, di Sumatera, Sulawesi. Bukannya membangun tempat rekreasi yang menghancurkan alam karena investor hanya mikiran duit hungkul gitu ya. Tapi kita tidak dididik untuk mencintai negaranya sendiri, alam semesta sendiri gitu ya. Nah, juga saya ya kritik ke Menteri Pariwisata, ulah sieun hideung kapoe ku matahari, terjun ke lapangan, karena memang pariwisata di Indonesia yaitu kebanyakan wisata outdoor, di luar. Semacam lihat wisata budaya misalnya atau sejarah, Candi Borobudur kan di luar ya. Terus wisata budaya kan kehidupan rakyat Indonesia berbudaya itu kebanyakan di luar ya. Begitu juga wisata alam yang jelas-jelas alami ya, macam laut. Nah, terjun ke bawah dan lihat di lapangan, benahi apa yang ada. Jangan sampai alam dicemari oleh sampah, oleh limbah dari pabrik, industri dan lain-lain. Didik masyarakat
untuk bisa bersahabat dengan alam. Begitu juga masalah investor ya. Saya minta ya Menteri Pariwisata itu memilah-milah siapa yang mau investasi di Indonesia, karena kalau sembarang orang hanya memikirkan ingin memonopoli semuanya ya. Misalnya gini ya, saya lihat tuh di Indonesia banyak sekali ada pantai yang bagus ya. Lantas lautnya tenang, terumbu karangnya banyak ya. Lalu dia itu membangun hotel berbintang di sana. Biasanya investor luar negeri, lokal juga ada ya. Lantas semuanya diprivatisasi, semacam hotelnya diprivatisasi, pantainya diprivatisasi, lautnya juga, sehingga orang dari luar itu nggak bisa masuk ke sana. Ya, orang lokal atau turis lain yang mau menikmati pantai itu nggak bisa karena ditutup, itu milik hotel katanya. Padahal pantai, laut dan lain-lain sekitarnya itu kan tidak ada sertifikatnya, ini milik alam gitu ya. Juga bukan hanya masalah potensi alam yang ada di pantai, itu juga di tempat-tempat lain banyak yang diprivatisasi dan akhirnya menjadi tempat yang mewah dan hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang yang berduit, yang kuitnya tebel. Sedangkan kita tahu sendiri ya, pariwisata yang maju di suatu negara itu yaitu pariwisata yang bisa dikunjungi berjuta manusia dari kalangan menengah ke bawah, bukannya kalangan menengah ke atas. Karena kalangan atas itu jumlahnya nggak banyak, sedikit. Tapi kalau menengah ke bawah itu jumlahnya jutaan. Contohlah misalnya Pantai Kuta ya, itu kan pengunjungnya kelas biasa, tetapi dampak dari pariwisata di sana itu bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat kecil, restoran-restoran yang kecil, guest house, homestay, lodgement, ya, lantas pedagang-pedagang biasa, terus juga yang menyewakan motor, sepeda atau alat-alat untuk snorkeling, diving dan lain-lain. Tetapi kalau hotel berbintang yang mahal dan yang sungguh luar biasa, bintangnya mungkin 10 ya, itu yang nginap itu orang-orang yang gede duitnya, ya, dan jumlahnya nggak banyak. Dan yang kerja di hotel juga itu nggak banyak jumlahnya. Dan biasanya si hotel juga memonopoli segalanya, misalnya jualan turnya, ya, terus jualan makanannya, restorannya di dalam dan tek-tek bengek di dalam gitu ya, dan memprivatisasi ya tempat-tempat wisata di sana. Nah, nggak apa-apa ya yang kayak macam gitu juga, ya, tapi jangan terlalu banyak. Tapi di Indonesia banyak sekali, bahkan pulau bisa dikuasai oleh seorang investor yang mana ya wisatawan luar itu nggak bisa masuk ke sana. Dan ini merugikan semuanya, merugikan masyarakat lokal, merugikan juga ya negara, dan tidak membuat sebuah pariwisata di Indonesia atau di wilayah yang remote lah gitu ya, yang tapi itu meningkat karena apa? Karena diprivatisasi. Sekarang Menteri Pariwisata lebih baik terjun ke tempat itu, survei, lihat, explore tempat-tempat yang berpotensi, lantas kembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal untuk berinvestasi, pribumi yang tinggal di sekitar sana, biar mereka membuat hotel yang sederhana, penginapan biasa, restoran-restoran, juga mengelola tentang kegiatan pariwisata semacam touring ataupun menyewakan motor, sepeda, mobil dan lain-lain ya. Nah, dan pengunjungnya nanti banyak karena biasanya ke tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat kecil itu pengunjungnya wisatawan mancanegara ataupun lokal yang dari menengah ke bawah, dan akhirnya berkembang karena jumlah wisatawan yang datang ke sana kan terus meningkat dan orang akan tinggal lebih lama di sana, dan ini menguntungkan. Dampaknya itu ke berbagai sektor, pertanian, perkebunan, ya, perikanan, segala macam tersentuh karena masyarakat lokal biasanya yang mengelola pariwisata itu akan membeli bahan baku juga untuk kebutuhan pariwisata itu dari masyarakat kecil yang harganya murah gitu ya. Ya, bukannya malah memberikan investor kepada investor kelas kakap yang membuat hotel berbintang mahal dan memonopoli segalanya. Dan ini perlu juga dievaluasi oleh Menteri Pariwisata, jangan sampai gitu.
kita ingin mengeruk devisa sebanyak mungkin dari wisatawan mancanegara, tetapi potensi wisatanya ya ditutup karena salah membawa investor dan tidak memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pariwisata. Masyarakat lokal hanya dijadikan buruh-buruh hotel berbintang yang jumlahnya tidak banyak karyawannya ini. Dan masyarakat lokal biasa hanyalah jadi penonton dan bahkan tidak bisa menikmati keindahan alam di sekitarnya karena ditutup oleh privatisasi hotel-hotel berbintang ini, sehingga mereka nggak bisa masuk pantai-pantai yang indah. Akhirnya ya ini bahaya, suatu saat itu akan menjadi sebuah gejolak. Dan ya itulah kritik saya tentang dunia pariwisata di Indonesia ya umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya ya, kepada Menteri Pariwisata, tolonglah belajar pariwisata Kakang Dedi, ulah sieun hideung gitunya, terjun ke jalan juga, ke lapangan melihat si pariwisata. Pura